Halo warga Jawa Barat, coba saya absen dulu. Dari mana aja komen ya? Warga Jawa Barat komen. Ada pesan penting dari Alfian Tanjung kepada seluruh warga Jawa Barat. Coba dengarkan dulu ya, sama-sama. Pesan ini layak kita terima, atau layak kita abaikan, atau layak kita lawan habis-habisan. Gelo ini si Alfian Tanjung. Bagi saya ini harus kita lawan habis-habisan. Gak bisa narasi sampah sama seperti Bahar Smith kemudian dilemparkan di Jawa Barat. Ini 2024 bos. Semua orang pegang media sosial bos. Semua orang tahu bagaimana siapa yang mesti kemudian didukung, dibela, diperjuangkan dan lain sebagainya. Siapa yang bela kepada warga Jawa Barat sudah terbukti belanya, bukan hanya narasi saja atau apalagi menjual nama Islam untuk urusan kepentingan politik. Hei, itu udah gak bakalan laku. Camkan, itu udah gak bakalan laku. Kita akan buktikan itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih pesan-pesan Alfian Tanjung untuk warga Jawa Barat. Ini kan kalau kita lihat track recordnya si Deddy Mulyadi ini kan dia ya dukun-dukunan dan nyerang FPI seingat saya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana yang terlalu jauh, apa respon Bung Alfian atas calon gubernur yang didukung oleh PSI dan yang didukung oleh PKS? Silakan respon awal ya Bung Alfian. Yang didukung oleh selain PKS tenggelamkan. Yang didukung oleh PKS, Alfian Tanjung bagian daripada proses-proses yang membuat PKS eksis di Jawa Barat. Dan PKS siap untuk memberikan titik ruang basis untuk P3, untuk Partai Umat, Partai Masyumi, Partai Bulan Bintang. Semua partai-partai Islam adalah keluarga politik utama di Jawa Barat. Maka kemenangan kejayaan Islam di Jawa Barat adalah eksisnya PKS sebagai partai yang dominan, muncul dan eksisnya P3, muncul dan eksisnya PBB, Partai Umat, Partai Masyumi, dan partai-partai lain yang mungkin sudah terdaftar dan ikut kembali. Itu saja respon awal, tenggelamkan yang memusuhi aspirasi umat Islam, apalagi cenderung musyrik, apalagi pernah berseberangan dan berbenturan dengan Habib Rizik. Wah, nggak ada ceritanya. Tenggelamkan, maka kita akan memenangkan pasangan Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie sebagai pintu besar, ruang besar umat Islam untuk bergerak politik ke depannya. Kompetisi atau sebuah kontestasi antara Ahmad Sayhu dengan Ilham Habibie menghadapi dengan Deddy Mulyadi dengan pasangannya, ini merupakan sebuah persaingan yang sangat ketat. Saya ingin katakan secara sportif ketat, tetapi saya akan ada di barisan memenangkan seluruh kekuatan partai-partai Islam dan partai berbasis Islam. Oh, bukankah di sana ada PKB? Maaf, sejarah PKB bukan di Jawa Barat. PKB ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kita akan tetap kuat karena di sana basis P3, di sana basis gerakan Islam dari jalur Priangan Timur, dari Priangan Barat. Di sana nanti ada Kang Asep, di sana nanti ada Kang Catur, di sana nanti ada teman-teman dari gerakan Islam seluruh potensi. Jadi menurut pendapat saya, Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo cawe-cawe berarti dia telah kehilangan akar seorang korsa yang berhubungan dengan Sabta Margais, dan saya tidak akan komentar lanjut. Yang jelas kita akan bekerja berikhtiar. Memang persaingan ketat, insya Allah kemenangan pada orang yang bekerja keras dan yakin. Sistem mesin kerja PKS, sistem arsiparis PKS, sistem jaringan PKS masih kuat. Ingat, P3 pun masih kuat. Ingat, PBB pun kuat. Jawa Barat itu sejarahnya itu adalah sejarah pergerakan Islam. Ketika PKI melakukan tindakan-tindakan yang memberikan korban banyak, catat Jawa Barat termasuk yang minim sekali korban atas kerja-kerja keganasan PKI yang kejam itu. Jawa Barat, di sana ada Siliwangi yang jiwa mereka jiwa tauhid, dan mereka sesungguhnya tidak cukup nyaman ketika berkonfrontasi dengan Kartosuwiryo. Apa pesan-pesan Bung Alfian untuk warga Pasundan? Jangan sampailah
seorang yang punya track record dukun, track record membenci Islam dimenangkan. Untuk akhir sesi kali ini, silakan Bang Alfian. Yang pertama, saya punya pesan untuk Bapak Prabowo. Apa yang Bapak sampaikan dalam Kongres PAN, kembalikan pada diri Bapak. Bahwa Bapak harus menjadikan bahwa jangan menggunakan kekuasaan untuk semau-maunya. Yang kedua, Jawa Barat itu ada kurang lebih 40 kota kabupaten. Ayo semua kota kabupaten ambil rebut agar posisi diisi oleh pemimpin-pemimpin, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali bupati, bupati, wakil bupati yang berjiwa santri, yang berhaluan Islam. Utamanya partai-partai Islam, partai berbasis Islam. Kalaupun berasal dari partai nasionalis, pastikan agamanya Islam dan tidak cenderung musyrik berdukun-dukun. Dan juga kepada seluruh calon-calon pemilih se-Jawa Barat, mari kita mendekatkan diri pada Allah, kita istikharah. Oke, sampah atau tidak ucapan si Alfian Tanjung? Kang Deddy Mulyadi dikatakan musuh Islam. Dari mana Kang Deddy Mulyadi memusuhi Islam? Narasi apa, kelakuan apa yang menyebabkan Kang Deddy itu musuh Islam? Kuceluk, sampah. Hati-hati ini, hati-hati. Mengatakan bahwa yang didukungnya adalah membela Islam, umat Islam. Dan yang tidak didukungnya adalah musuh Islam. Bukan pilihan umat Islam. Ini kemenangan umat Islam di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu orang Islam, goblok. Orang Islam. Ente musuh Islam dari mana? Ayo, saya pengen tahu ini warga Jawa Barat. Ini kita di Pilgub Jawa Barat kali ini menghadapi tantangan yang begitu besar untuk membuktikan kepada dunia, untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar Jawa Barat bahwa Jawa Barat sekarang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, dikibul-kibuli, dibodoh-bodohi dengan narasi-narasi seolah bahwa mereka adalah perwakilan umat Islam. Lalu dipilihlah oleh warga Jawa Barat. Nggak bisa. Apalagi Islam itu bukan hanya di ucapan, tetapi di praktek lapangan. Kita lihat keseharian Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dilakukannya, Islami atau non-Islami? Musyrik dari mana, coy? Udah satu kali lagi, ini zaman media sosial. Kita semua pasti akan tahu, melihatkan masing-masing bagaimana perangainya satu persatu, kelakuannya bagaimana satu persatu. Hanya karena Kang Deddy Mulyadi kurang suka kepada gerakan FPI, kepada gerakan Rizik Syihab, lalu dikatakan sebagai musuh Islam. Sejak kapan FPI jadi agama? Sejak kapan Rizik Syihab itu jadi agama? Sejak kapan? Orang kalau kurang suka kepada FPI bukan berarti kurang suka kepada Islam, goblok. Orang ketika kurang suka kepada gerakan politik Rizik Syihab bukan berarti orang itu memusuhi Islam, coy. Di mana sih? Kang Deddy juga orang Islam kok. Jadi please lah, narasi-narasi sampah itu mestinya udah nggak laku di Jawa Barat khususnya. Karena stigma memang kuat di luar sana bahwa Jawa Barat itu dan kita patahkan itu. Dan saya salah satu orang dari dulu mematahkan itu. Saya salah satu orang Jawa Barat yang mau mematahkan itu. Stigma, klaiman bahwa Jawa Barat adalah ABCD. Gerakan ininya kita patahkan, saudara. Kita menangkan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai simbol perlawanan, sebagai simbol bahwa memang masyarakat Jawa Barat tidak bisa dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli, dikendalikan oleh kepentingan yang mengatasnamakan umat Islam. Ya, hati-hati. Kita buktikan Kang Deddy Mulyadi adalah simbol perlawanan mereka-mereka yang selalu mengklaim Jawa Barat sebagai seolah-olah milik mereka. Goblok itu. Ayo kita berjuang sama-sama
untuk kemudian menghilangkan stigma itu, supaya mereka sadar, ya, please jangan terus kau bodoh-bodohi, jangan terus demi kepentingan politik Anda kemudian menafikan keimanan orang lain, menafikan keislaman yang lain, padahal tujuannya demi politik. Kan kucluk ini namanya. Tuman, harus dikasih pelajaran. Kita buktikan. Sepakat gak warga Jawa Barat? Kita buktikan. Ucapan Alfian Tanjung, silakan Anda pakai, Anda gunakan seluruh kekuatan Anda, ya, untuk bertarung secara sehat di Pilgub Jawa Barat, dan kita akan buktikan bagaimana nanti Jawa Barat, siapa yang akan menang, siapa yang akan menang. Kita taruhan Alfian Tanjung, kita taruhan. Kalau misal Ahmad Sehu kalah, Kang Deddy Mulyadi menang, lalu Anda mengatakan masyarakat Jawa Barat sudah tidak pro-Islam, sudah tidak pro-Islam gitu. Jangan sampai keluar narasi sampah itu. Jangan menganggap bahwa kita ini akan terus bisa dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli oleh kelompok kalian. Jangan. Jangan. Ya, jangan. Kita akan buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.